Video kali ini atau video di siang ini yang saya bikinkan untuk teman-teman, ini video untuk bagian kedua atau di part kedua dari video saya yang kemarin saya upload ya, yang sudah ditonton tentang pembahasan piyiknya nggak mau tinggi atau cara perawatan piyik agar piyik maksimal bisa memiliki tenaga agar untuk mencapai ketinggian. Tapi di video yang pertama saya belum melanjutkan penjelasan contoh piyik bahan yang memang perkakasnya yang menurut saya yang cocok untuk dijadikan merpati kolong. Jadi di part kedua ini akan saya jelaskan. Oke, selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas, dan untuk yang sedang berpuasa, selamat menjalankan puasanya. Jangan sampai putus atau jangan sampai bolong gara-gara kita ngelatih merpati di lapangan. Kebanyakan begitu. Oke teman-teman, video ini kita bikin dari kelanjutan video yang kemarin kita upload. Oke, ini bagian kedua, penjelasannya tetap perkakas merpati bahan. Ingat ya, ini hanya gambaran untuk contoh, nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe di video sebelumnya, yang sudah like, dan yang sudah komen. Terima kasih masukannya. Untuk menonton lama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak subscribe, like, and komennya. Tolong saran semua permasalahannya, tolong dijelaskan di kolom komentar. Semoga kita bisa dan kita cari solusinya bersama-sama. Kita lanjut. Oh iya, jangan lupa, jangan di skip videonya. Ini penting nih, di part kedua bagiannya lumayan penting nih. Oke, kita lanjut setelah pembahasan video yang pertama. Di video kedua kali ini, saya akan menjelaskan ciri perkakas merpati yang khusus untuk bahan, menurut saya ya. Karena di penjelasan yang awal itu kan, saya hanya membahas jangan menjadikan patokan pada lar merpati. Karena lar merpati yang lebar belum tentu bisa mencapai ketinggian yang maksimal, dan merpati yang lar sayapnya kecil atau agak lancip itu juga nggak jadi patokan. Oke, itu penjelasannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan, kita bahas kembali soal sayap yang kita bilang. Yang saya bilang jangan percaya mitos. Oke, untuk merpati tinggian yang saya bilang memang kebanyakan memang mencari lar yang lebar dan ketebalan bulu yang bagus. Yang pertama saya bahas lar lebar. Ini saya ada sampel ya, ada contoh burung yang larnya nggak terlalu lebar, tapi untuk ketinggian benar-benar tinggi. Ini kita memecahkan mitos yang lar lebar deh. Oke. Nih. Untuk teman-teman bisa lihat ya. Larnya nggak terlalu lebar, tapi rapet. Ya. Nah. Lar merpati ini nggak lebar. Yang menurut orang di luaran sana, lar lebar mudah tinggi. Mudah mencapai maksimal ketinggian. Kalau ini nggak. Tuh. Dari belakang pun teman-teman bisa lihat. Larnya nggak lebar, tapi merpati yang saya punya ini justru tingginya lebih dari kata maksimal. Tinggi banget malah. Jadi dia ini cocok untuk manuver. Itu mitos yang pertama kita pecahkan. Jadi nggak semua lar lebar bisa mencapai ketinggian yang maksimal, atau nggak semua lar lebar yang bisa sanggup mencapai ketinggian dengan cepat. Contohnya ini larnya. Ya, udah dilihat kan ya. Nah, yang kedua, perkakas setelah sayap yang kita perhatikan, kelembutan bulu juga utama. Jadi ada yang bilang bulu sutra atau segala macam, saya nggak tahu lah nama-nama jenisnya. Yang pasti untuk merpati kolong jangan memilih badan atau bulu yang keras saat dipegang. Paham ya? Kalau memang kurang paham nanti di kolom komentar. Karena apa? Efek di bulu yang keras itu nggak akan tahan kena angin yang kencang saat di atas. Dia nggak akan kuat untuk menahan posisi angin saat dia terbang mencapai ketinggian. Karena nggak akan tahan lama. Itu akan menghabiskan tenaga dia. Cepet banget menghabiskan tenaga dia kalau memang badannya keras, bulunya keras, atau memang nggak nyutra di bulunya. Oke. Yang berikutnya, kaki cukup penting bagi saya. Jadi kaki itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu pendek. Jadi menurut kita harus yang proporsional lah ya.
Ingat, bukan profesional ya, proporsional. Jadi ukuran badan. Setelah kaki, leher. Leher pun kalau memang badan burungnya kecil, kalau lehernya panjang, itu nggak proporsional. Jadi harus disesuaikan. Kalau memang badannya kecil pendek, jadi lehernya pun harus ikut pendek. Jadi nggak boleh terlalu panjang dan nggak boleh terlalu pendek. Dan bentuk dari ujung sayap atau jarak dari ujung sayap ke ujung ekor. Nah, ini kalau saya contohkan, teman-teman bisa lihat. Ini hanya jarak 1 jari ya, atau 1 jari setengah, nggak nyampe 2 jari. Tolong dilihat ya, untuk teman-teman. Ini penting bagi saya. Cukup penting untuk melihat kerapihan atau menerka meraba ya. Kerapihan pada merpati tersebut nantinya, itu penting. Dan bentuk ekor, terserah mau mitosnya yang tumpang lilin, atau yang apalah disebutnya, yang pasti untuk ekor harus nyatu. Jangan sampai ada yang megar saat kita pegang ya. Jangan sampai ada yang megar. Jadi ada merpati yang kita pegang, ekornya ini megar. Teman-teman pasti paham. Untuk yang sering beli burung di bakulan atau sering dari dulu main burung, pasti pernah tahu megang burung. Jadi saran saya, kalau memang ada yang ekornya saat dipegang seperti ini dia tetap ngelebar, ukuran 3 jari kurang lebihnya, itu kalau bisa jangan deh. Itu kalau bisa jangan diambil deh. Nanti saya jelaskan, ini tahap ciri-cirinya dulu ya. Ini paling penting untuk teman-teman, karena sebagian ini yang ditunggu. Tulang, jangan tertipu dengan tulang dada yang besar. Ya, jangan pernah tertipu dengan tulang dada yang besar. Karena mitos di luaran sana yang bilang tulang dada besar itu burung kenceng atau cc-nya bagus. Enggak. Pengalaman saya enggak. Jadi begini, tulang besar itu enggak menjamin cc merpati itu bagus atau enggak. Ya, semua tergantung gen dari indukan dan perkakas yang proporsional yang dimiliki si merpati calon player yang kita latih. Jadi untuk ketahanan si merpati saat finishing, walaupun cc-nya besar, yang kita cari itu saran saya ketebalan. Ya, ketebalan pada tulang dada itu penting banget. Jadi kalau cc-nya besar, dari gen indukannya besar, terus kita lob memang burung ini cc-nya besar atau over cc yang kita sebut. Tapi kalau tulang dadanya nggak mumpuni atau nggak proporsional, terlalu tipis atau tipis, itu nggak akan tahan lama. Cukup beberapa kali terbang biasanya langsung kerasa di badan, biasanya nanti atau muyung istilahnya. Karena badannya sudah terasa sakit, jadi nggak akan ada ketahanan di tubuh si merpati tersebut. Kalau posisi dia over cc, tapi tulang dadanya nggak mendukung. Jadi kalau memang over cc, rabanya udah masuk atau cc yang sudah kita lob, sudah kelihatan, kita perhatikan tulang dadanya. Nggak perlu besar, yang penting tebal. Teman-teman pasti paham perbedaan tebal dan besar. Jadi nggak perlu besar, yang penting ketebalannya pas. Jadi itu akan membuat si merpati yang over cc tahan lama. Jadi kinerjanya tetap maksimal saat lomba dari awal tarung sampai akhir tarung. Biasanya begitu. Untuk tulang dada lagi saya bahas harus lurus. Di sini mungkin di video di kamera nggak kelihatan ya, karena bulu merpati ini tebal banget. Jadi merpati player yang satu ini tebal banget bulunya yang punya saya nih. Ada beberapa sih. Jadi karena memang saya suka bulu yang tebal, lembut, yang nyutra, ya inilah kriteria saya. Jadi harus tulangnya yang agak lurus, kalau bisa yang lurus. Karena untuk orang awam, untuk penggemar merpati awam, sebagian terlalu teliti memperhatikan tulang dada merpati lurus atau enggak. Hati-hati, tolong diperhatikan, tolong dipelajari di kandang. Nanti akan saya kasih tahu. Merpati yang tulangnya lurus, itu akan cepat mencapai ketinggian. Cepat banget. Tapi merpati yang tulangnya agak bengkok atau istilah bilang yang agak berbentuk perahu ya, agak bengkok, itu agak sulit mencapai ketinggian. Bahkan paling tinggi biasanya terbangnya cuma sekitar 3/4. Kalau istilah merpati, ketinggian merpati bilang istilahnya hanya 3/4. Jadi dia agak susah mencapai ketinggian maksimal dan resikonya apa? Resikonya burung itu moncor, ngegerobok. Biasanya begitu. Jadi pilih tulang yang lurus.
Untuk sumpit, banyak nih teman-teman yang menanyakan sumpit yang bagus gimana? Menurut perkakas yang lain, gimana? Nih, sumpit kalau kriteria saya, sumpit yang saya jadikan acuan, walaupun dia tipis tapi tajam. Kita megang merpati plier atau biasa megang burung dara ya. Banyak macam tuh jenis-jenis sumpitnya. Saya justru suka merpati yang sumpitnya lurus tapi tipis. Tipis dan tajam. Ya, lancip istilahnya. Itu kalau saya, karena bagi saya penting banget. Mengukurnya dari mana? Karena itu termasuk salah satu rabaan yang menurut saya lancip, lurus dan tipis itu. Menurut saya salah satu merpati yang cukup kenceng untuk bakal kita latih. Itu untuk rabaan merpati bahan. Kalau untuk merpati jadi, daripada diraba, mendingan kita langsung lock. Biasanya begitu, iya kan? Daripada capek-capek, merpati jadi katanya udah jadi, kriterianya begini-begini, daripada dijelaskan mending dites sekalian, jelas. Logika ya nggak? Kalau untuk mata, mitos yang saya pecahkan, mata putih, banyak penggemar merpati yang menolak atau nggak suka, atau ada yang bilang merpati yang mata cilau air, mata mawar, atau mata putih nggak bagus. Kalau menurut saya matanya tetap bagus walaupun dia mata putih atau mata mawar atau cilau air. Untuk merpati melihat, karena untuk merpati melihat itu bukan dilihat dari warna matanya yang merah, kuning, atau putih. Karena kita pun melihat dengan kornea mata, jadi menggunakan mata yang bagian hitam, bukan bagian warna di luar yang hitam. Oke, itu penting. Tolong yang percaya mitos, dihapus mitosnya, karena kita sebagai manusia pun melihat dengan kornea mata, bukan dengan bagian yang putihnya. Itu penting banget. Oke teman-teman, nanti kita lanjut sebagian yang lainnya, karena ini udah cukup panjang videonya. Kalau memang kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk video siang ini. Penonton baru, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers.